Halo sahabat belajar, berjumpa kembali di Hadi Kurnianto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang entalpi pembakaran standar ya. Mana entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol suatu senyawa. Ya, jadi yang dibakar di sini adalah 1 mol ya, suatu senyawa, dan tentunya karena reaksi pembakaran pastinya dengan melibatkan oksigen ya pada keadaan standar. Dan di sini biasanya ya, kalau soalnya itu berupa hidrokarbon, maka ingat reaksi pembakaran hidrokarbon itu selalu menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air ya, jika itu pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Nah, langsung ke contoh soal saja di sini. Misalnya yang pertama ini ada proses pembakaran 1 mol gas asetilena ya, atau C2H2. Gas asetilena ini biasanya dipakai dalam proses pengelasan ya. Ini adalah suatu penerapan hidrokarbon ya. Di sini gas asetilena membebaskan kalor sebesar 1297,9 kJ ya. Kita diminta membuat persamaan termokimia entalpi pembakaran standar gas asetilena tersebut. Kita jawab ya. Untuk menuliskan reaksi pembakaran standar, maka yang dibakar itu harus koefisiennya 1 ya, karena yang dibakar itu harus 1 mol. Maka C2H2-nya di sini yang dibakar harus berkoefisien 1. Dengan zat apa? Tentunya dengan zat oksigen ya, gas oksigen. Menjadi karena ini adalah suatu hidrokarbon ya, gas asetilena, maka pembakarannya kita anggap pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Maka zat yang terbentuk adalah karbon dioksida dan juga uap air ya. Dan jangan lupa ya, ketika kita menuliskan persamaan entalpi pembakaran standar ya, seperti pada entalpi pembentukan standar dan juga seperti pada entalpi penguraian standar, maka harus kita setarakan. Ini C-nya ada 2 ya, di sebelah kiri. Yang jadi patokan adalah yang dibakar ini. Maka di sebelah kanan juga CO2 ini C-nya harus kita beri koefisien 2 ya, CO2-nya. Nah, kemudian hidrogen yang dibakar di C2H2 ini jumlahnya 2 ya, di sebelah kanan juga jumlahnya sudah ada 2, maka sudah setara. Tinggal atom oksigennya. Atom oksigennya di sebelah kanan ini ada di CO2, berarti ada O2 dengan koefisien 2, berarti total O-nya adalah 4 ya. Kemudian H2O di sini ada 1, berarti total O-nya ada 5 di sebelah kanan, tanda panah. Di sebelah kiri baru ada 2, maka kita beri koefisien 5/2. Biasanya nanti apabila 2-nya dicoret ini ya, misalkan saja ya, maka jumlah O-nya akan setara. Jadi jangan dicoret ya. Nah, kemudian setelah persamaan termokimia ini setara, barulah kita tuliskan entalpi pembakaran standar. Nah, jadi delta H0C-nya karena tadi membebaskan kalor, maka bernilai min 1297,9 kJ per mol. Ini adalah soal level 1 ya. Gimana dengan soal yang kedua ini? Pada proses pembakaran 0,4 gram kalsium ya, Ca menjadi CaO, itu membebaskan kalor sebesar 6,355 kJ. Nah, kita diminta membuat persamaan termokimia untuk entalpi pembakaran standar delta H0C logam kalsium tersebut. Nah, perlu kita ketahui ya, di sini yang dibakar kalsiumnya adalah 0,4 gram, itu belum 1 mol ya. Maka kita harus pastikan molnya yang dibakar ini berapa dulu ya. Kita harus cari molnya Ca. Ca berarti dengan cara gram per AR. Molnya kita peroleh ya, masanya adalah 0,4. AR-nya Ca diketahui dalam soal 40 ya, berarti 0,4 dibagi 40, molnya adalah 0,01 mol ya. Setelah kita ketahui molnya Ca, maka
kita cari dulu delta H0C dari CA. Delta H0C dari CA ini berarti kita pakai rumus Q per N. Q/N karena tadi membebaskan kalor maka bernilai negatif, min 6,355 kJ dibagi molnya 0,01, maka kita peroleh minus 635,5 kJ per mol. Setelah kita dapatkan delta H0C nya, barulah kita tuliskan persamaan termokimia entalpi pembakaran standarnya. Yang dibakar adalah kalsium, maka harus berkoefisien 1 kalsiumnya ya. Reaksikan dengan gas oksigen menjadi kalsium oksida. Menjadi kalsium oksida berarti oksigennya harus diberi koefisien setengah ya, kalikan setengah yang di sebelah kiri biar nanti setara persamaan reaksi. Setelah persamaan reaksinya setara, barulah kita tuliskan nilai entalpi pembakaran standarnya, yaitu minus 635,5 kJ per mol. Minus karena dia membebaskan kalor. Itulah sekilas pembahasan tentang entalpi pembakaran standar. Ya, semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, and share.